namanya zaman dulu kan ya bang ya, gimana ya, kalau misalnya lu jagoan tuh enak lah hidupnya, kayak cewek lu cakep gitu ya nggak sih, ngerasa Oh nggak sih gitu. dulu kayak gitu. Gimana, mau ngomong apaan nih, bingung gue. Zikri Roy. Iya. Oh iya, selamat datang di Diary Talks. Ini episode perdana by the way. Jadi kita di sini bakal ngobrol-ngobrol soal apa ya? Kehidupan, percintaan, Apa aja lah. pendidikan, Mm. semuanya. Iya. Dan ngomong-ngomong di sini karena kita sekarang temanya itu berhubungan dengan apa ya? Anak STM jadinya ya. Iya. Jadi gua udah apa pakai topi gini nih. Harusnya sih topi SMA, cuma nggak ada. Sebenarnya gue mau ngurusin aja sih. Sebenarnya gue bukan anak STM juga, gue anak SMA, cuman satu gedung sama STM. Jadi sekolah kita tuh atas bawah gitu, yang atas SMA, yang bawah STM gitu. Jadi ya disebut anak STM, gue juga bukan, tapi gue ikut-ikutan aja sih dulu. Jadi sebenarnya mau ngelurusin juga, kita ngebahas tuh sebenarnya kenakalan remaja sih. Maksudnya bukan anak STM doang yang bisa ngelakuin kayak gini, semua orang juga bisa ngelakuin gitu. Semua orang berpotensi ya Semua orang melakukan. ya punya potensi buat melakukan hal-hal yang gak bagus itu gitu. Jadi kembali ke beberapa tahun sebelumnya ya. Berarti lu SMA tuh tahun berapa? Gue masuk SMA 2015 kayak 14-15 kayaknya. 14-15. 15 kayaknya, 15 deh. Lulus tuh gue 18. 15, 16, 15, 16, 17, 18 iya. 18. Lulus gue 18. Berarti 2 tahun lalu lu lulus dari SMA Dari itu. SMA iya. Berarti nggak ini ya, nggak terlalu jauh gitu. Apa umurnya sama gua? Wah, kalau ngomongin umur nggak usah dah, mendingan dah. Jangan dibahas dah umur dah, bahaya. Oke. Jadi gue penasaran banget nih karena katanya kita manggilnya apa nih? Bang Roy, Zikri Nggak Roy. usah, Roy aja Roy. Udah cukup, Roy. aja. Karena nama aslinya tuh apa? Nama asli gue Zikri sebenarnya, cuman anak-anak sini taunya Roy lah gitu. Kenapa tuh bisa dipanggil Zikri ke Roy itu jauh cuy? Jadi sebenarnya dulu ada temen gue waktu di Istanbul, waktu di kota sebelah, dia manggil gue Roy karena menurut dia nama Zikri itu terlalu bagus gitu, artinya mengingat Allah gitu. Sedangkan gue aja ya sholatnya kagak bagus gitu kan. Ya udah akhirnya udah Roy aja lah, cocok lu kayak om gitu kan. Ya Biasanya Roy itu preman-preman gitu ya. Iya, om gitu kan, anak-anak jalanan. Iya betul. Iya. Jadi saudara si Bung Roy ini guys sekarang tuh bisa kuliah di Turki. Jadi kan kalau misalkan kita dengar anak-anak STM itu kan dulunya terkenal dengan apa ya, tawuran segala macam gitu. Tapi gue penasaran banget nih, dia tuh bisa nyampe ada di Turki itu kenapa gitu, bisa nyangkut gitu kan? Wah, panjang ceritanya bang. Nyangkut gitu di sini. Boleh gak diceritain gitu dikit? Lu background kenapa masuk SMA situ? Kenapa apa namanya? Lu milih untuk berdekatan dengan STM gitu, dengan dunia STM. Apakah STM tuh memacu adrenalin atau gimana nih? Gimana ya? Sebenarnya kalau mau ceritain panjang banget nih. Gua dari SMP itu emang udah ibaratnya anak nakal lah, dibilangnya dicap nakal. Dari SMP tuh sebenarnya gua udah jalan-jalan, maksudnya tawuran, ribut-ribut gitu, ribut-ribut di jalan sama orang. Dari SMP tuh, dari mulai SMP. SD tuh pernah sih mukulin orang doang, tapi ya masih bocah gitu kan. Sekarang SMP udah mulai nakalnya jadilah gitu, udah mulai menjadi gitu. Udah kenal dunia malam gitu-gitu. SMP tuh dulu. SMP. Nah, habis itu jadi karena itu gue jadi terdorong kayak, wah kayaknya gue namanya zaman dulu kan ya bang ya, gimana ya, kalau misalnya lu jagoan tuh enak lah hidupnya, kayak cewek lu cakep gitu. Ya nggak sih, ngerasa nggak sih gitu. dulu kayak gitu? Oh jadi kalau apa maksudnya jagoan tuh yang megang sekolahnya atau gimana? Misalnya nama lu harum lah ibaratnya. Semua gitu. orang tahu misalnya, Semua Roy gitu kan. Oh, jago iya, berantem, jago ribut gitu ya kan. Iya. Nah, cewek-cewek tuh ngedeket biasanya dulu bang. Oh, kirain gue tuh cewek-cewek tuh deketnya sama anak basket malah. Bukan ya? Enggak, kalau dulu mungkin beda zaman kan, mungkin anak zaman sekarang ya kayak gitu. Sekarang kan gak zaman tawuran, ceweknya ngedeket karena duit gitu kan. Kalau zaman gua dulu ya ngedeket karena ngerasa aman mungkin ya, kalau pacaran sama jagoan misalnya gitu kan. Sama yang punya namanya harum lah, jadi semua orang takut gitu.
sama cewek itu, nggak ada yang berani nyentuh gitu. Oh, berarti ada yang apa ngejagain gitu ya si ceweknya. Ngerasa safety lah, aman di deket cowok itu, dipegang cowok itu. Dan juga kayaknya ceweknya ikut karena cowoknya tenar gitu, Harum namanya, jadi dia juga ikut keangkat gitu. Pansos gak sih? Iya, pansos benar. Pansor di kalangan anak-anak itu. Iya, di kalangan anak-anak sekolah pasti kan kayak misalnya sebutlah namanya Melati misalnya. Si Melati nih, ceweknya si Roy gitu kan. Iya. Hati-hati bego lu, hati-hati gitu. Jangan deket-deket di apa-apain lu, maksudnya jangan dicolek lah cewek itu. Aman jadinya. Gak ada yang berani gangguin gitu. Dan jadi tenar juga ntar. Jadi semua orang tuh tahu kalau Melati nih pacarnya Roy misalnya gitu. Oh gitu. Tapi Roy, sebelum lu masuk itu tuh STM tuh, lu kan dari SMP nih, SMP negeri berarti. SMP negeri. Lu tuh udah emang ngerencanain masuk situ atau sebenarnya diajak teman, saudara masuk situ atau gimana sih? Kagak sih, awalnya gua nggak pengen masuk SMA itu yang gua lulus dari situ. Gua awalnya pengen masuk 12 Pluit dulu ada, kalau teman-teman pada tahu nih, 12 Pluit tuh Nisa Sabian tau nggak? Iya. Nisa Sabian tuh alumni situ. Hah? SMK 56, STM 12 Pluit. Oh, Nisa Sabian SMK. Nah, Nisa Sabian tuh dulu STM bang di 12 Pluit. GG banget. Iya, bye-bye lu. Dibacokin. Terus. Aduh, bahaya guys. Nah iya, dulu namanya Harum lah 12 Pluit tuh. Kayak wah nih gue masuk sini harum kali ya nama gue gitu. Maksudnya gue pengen, ya namanya anak muda gitu kan, pengen jadi jagoan gitu, pengen main ke utara. Kayaknya anak utara keras nih gitu. Secara gue kan di Jakarta Timur kan tinggalnya. Kayaknya anak utara keras. Gue mau ke Pluit waktu itu, 12 Pluit SMK 56. Cuman karena jauh banget kan, gue juga gak punya saudara di sono gitu. Ya nggak bisa lah, akhirnya pengen masuk juga waktu itu SMK 58, disebutnya Lipan. Sebentar. Kenapa lu pengen masuk 12 Pluit? Apakah 12 Pluit itu SMK favorit atau udah wah ini SMK di dalamnya jagoan-jagoan nih gitu? Agak sebenarnya gini ya, bukan SMK favorit maksudnya dalam artian kayak SSN, Sekolah Standar Nasional, enggak. Maksudnya SMK biasa, cuman ya itu isinya jagoan-jagoan. Terus ya gue lihat dari YouTube gitu kan zaman dulu, ribut-ributnya tuh keren menurut gue gitu. Ribut di jalan ngelawan STM lain gitu, keren. Oh berarti lu tuh emang masuk SMK tuh emang udah diniatin buat tawuran? Udah diniatin ya, kalau karena udah ada basic bang. Dari SMP udah sering. Oh SMP tawuran juga? SMP ribut juga. Waktu itu kita pernah ribut di Raya Bogor sekali, waktu HUT, waktu 2014 apa 13 gitu. Ribut di Raya Bogor. Terus pernah juga ribut di Ciracas, lampu merah Cibubur pernah lah. Yang anak timur biasanya tahu lah, SMP 230. Oh gitu. Jadi lu sempet mau ke 12 Pluit, terus ke SMA beberapa, terus tapi jadinya akhirnya ke SMA sekarang gua. Ini boleh nyebut gak sih sebenarnya nama sekolahnya? Tadi 12 Pluit tadi dulu disebut. Iya sih udah sebut ya. Ntar sensornya kali ya. Ya boleh lah. Ntar di sensor aja nih sama Bang Haikal. Masuk situ. Ya akhirnya awalnya karena gencatan ekonomi juga sih bang. Kayak masuk sekolah bagus pun gua nggak mampu gitu, karena bukan negeri, swasta kan. Ya akhirnya nyari yang murah. Tapi gue tetap nih kekeh pengennya STM gitu. Gimana caranya? Walaupun mak gue pengennya gue SMA biar bisa kuliah gitu. Oh. Jadi gue tuh berlawanan gitu, berseberangan. Tapi bukannya SMK juga bisa kuliah ya? Nah iya, cuman mak gue kan guru nih. Maksudnya lebih tahu mungkin ya dunia pendidikan kayak apa. Dia bilang kalau SMK tuh agak sulit, bukan nggak bisa, agak sulit gitu. Misalnya gue SMK terus kuliah agak sulit. Bentar. Tadi kata lu mak lu guru. Tapi mak lu tawuran gitu gak sih? Kalau buat ribut-ribut sih kayaknya dia tahu gimana ya? Dibilang tahu, kayaknya tahu sih pasti. Cuman kayak nggak ngebahas depan gua, kayak nggak, kamu jangan, ya bilang sih kayak kamu jangan berantem. Tapi untuk tawuran sih ya enggak sih. Yang yang lebih intens gitu. Intinya dikasih tahu harus berbuat baik gitu. Jangan berantem lah, apalagi tawuran, dia kan bacok orang. Iya sih. Ya, tapi kan kalau misalkan lu tawuran juga ngumpet-ngumpet pastinya. Iya, nggak mungkin depan malu dong gitu kan. Kecuali nanti kalau misalkan lu udah kena nih, mungkin dibawa ke rumah berdarah, rumah sakit ya. Baru tuh orang tua sih ujung-ujungnya. Iya sih. Nah, setelah memutuskan masuk SMA apa? SMA apa? SMA
adalah Ada salah satu, gue nggak mau salah nyebut dah. Oh ya udah Jangan deh, dah, ya jangan udah dah. deh, ya udah SMA deh. salah satu SMA di Jakarta Timur. Jakarta Timur. Berarti dekat rumah. nah setelah memasuki SMA itu, lu ini nggak apa namanya? Biasanya kan dari senior tuh ada kayak ospek gitu ya, atau Penataran penataran gitu. Iya. Nah, biasanya kan kalau misalkan anak-anak baru tuh suka di ini, apalagi kan apa namanya, isi-isinya tuh jagoan-jagoan tuh. Biasanya kan suka dikerjain, suka dipalakin. Iya, ada sih Kayak itu. gitu-gitu ada nggak lu? Ada Ngalamin banget. nggak? Ada. Ngalamin lah, alumni datang ke sekolah Oh, alumni ngolekin. pun masih ini ya? Alumni pun masih ikut andil. Ikut. Masih suka ke sekolah, ngolek misalnya, ngolekin. Oh, berarti dia tuh dengan apa ya namanya? Dengan dianya udah lulus gitu. Jadi alumni, bukan berarti dia itu tobat, maksudnya berhenti ngolek-ngolekin gitu-gitu. Masih aja. Masih ngolekin karena gimana ya? Ya ladang duit lah, Bang, gitu kan. Alumni juga. Lah, satu sekolah lu bayangin kalau satu orangnya goceng. Satu sekolah misalnya 500 orang, udah berapa, Bang? Misal kena semua lah, taruh. Kalau nggak kena semua misalnya 2,5, kena 250 orang. Iya. Satu orang goceng berapa? Bisa sejutaan sehari lu jajan dari goceng doang. Easy money. Easy money kan. Makanya jadi jagoan aja. Enggak lah, bercanda jangan. Lu SMA berarti Hmm. gabung tawurannya sama STM. Sama STM ya. Ya dan gabungnya tuh sedikit, Bang. Maksudnya nggak semua anak SMA mau lah melakukan hal itu gitu. Tapi mungkin karena gua udah kepalang gitu kan, maksudnya udah emang bandel dari SMP-nya, ya akhirnya ikutlah gitu sama anak STM. Awalnya sempat ditanya juga, Bang, lalu ngapain anak SMA gitu kan? Iya. Karena seragam kita beda. Kalau hari Kamis beda. Kalau SMA-nya biru, kalau STM-nya abu-abu. Nah, gue biru nih kan, beda gitu. Kok ngikut gitu? Iya. Lu kan SMA gitu, udah lu pacaran aja lah gitu kan, anak SMA. Oh, terkenalnya kalau SMA tuh pacaran. Pacaran gitu kan, Dilan gitu ibaratnya. Oh iya, Dilan kan SMA gitu. Sama cewek-cewek gitu. Ya. Berarti abis itu lu masuk ke gombolan STM tuh. Iya. Banyak gak sih dari SMA tuh, yang dari SMA lu maksudnya yang ikut tawuran, apa lu doang gitu? Enggak. Karena lu udah passionate banget sih. Enggak. Ada beberapa teman gue, 5 orang lah kita dari SMA. Bahkan dulu ada rumornya sebelum gue masuk katanya sekolah itu tuh yang megang anak SMA-nya. Maksudnya jagoannya anak SMA-nya, bukan dari STM. Oh gitu ya? Iya. Tapi itu rumor ya, gue nggak tahu bener apa enggak. Cuman kata temen gue gitu dulu. Mungkin bener atau enggak. Berarti SMA lebih barbar gitu kan, lebih jago lah ributnya gitu dibanding STM. Tapi itu rumor sih. Belum gue pastiin bener apa enggak, belum ngelihat orangnya yang mana sih gitu. Biasanya gue lihat di video-video tuh, di video waktu itu juga gue pernah sempat lihat live gitu, lihat live sih, maksudnya gue dari kejauhan ngelihat yang itu di jalan tuh, kan orang-orang bawa senjata gitu ya, iya. Ada yang celurit gitu-gitu kan, corbek, lewang, corbek kapan tuh? Cocer bebek, Bang. Cocer bebek. Iya, bentuknya kayak celurit gitu, mirip lah, tapi bukan celurit. Kalau celurit kan lengkung banget lah. Lengkung banget. Pokoknya ya benda tajam intinya. Nah, lu tuh bawa itu dari rumah ke sekolah gitu? Ya enggak sih, enggak dari rumah. Biasanya dari tongkrongan bisa. Kalau enggak emang kadang ada penitipan, Bang. Penitipan barang gitu. Kayak gitu. Ya kayak ada gitu penitipannya, iya. Misalnya ada rumah siapa yang deket, ya udah dititipin di rumah dia. Jadi pas balik sekolah tuh tinggal ngambil. Karena kalau misalnya kita bawa ke sekolah kadang suka ada razia kan di sekolah. Tas diperiksa. Jangan kan celurit, Bang, make up-nya diambil sama guru mah, ya kan? Hah? Emang make up diambil? Diambil. Gua kan SMA nih, otomatis gua sama perempuan dong. Satu kelas adalah ceweknya gitu. Itu kalau bawa lipstik gitu diambil sama gurunya. Oh iya? Iya, kagak boleh. Lipstik dong diambil ya? Iya, gurunya gak mau kalah, Bang. Takut kalah cakep sama muridnya. Oh, diambil terus dia pakai. Dipakai. Nah, itu takut kalah cakep. Ya, bilang. Nah, terus si senjata-senjata itu tuh lu bagiin atau lu biasanya dapet dari senior, atau lu bawa sendiri, atau lu dapet di jalan nih, atau gimana tuh? Awalnya pasti kita disuruh bawa sendiri, dibawa sendiri nih. Lu bawa nih. Lu dapet dari mana? Ya dari tongkrongan bisa, Bang, gitu kan. Dari mana aja. Gua malah bisa bikin pakai plat gitu. Plat ini, plat nomor? Ya bukan plat nomor sih. Dulu gua bikinnya pakai ini, apa namanya, jemuran, tau nggak? Aluminium. Oh, jemuran aluminium tuh. Gua ketokin tuh pakai palu 5 kilo. Jadi gua bentuk misalnya gede nih, jadi kelewang misalnya gede. Nah itu ntar emang sih nggak tajam ininya, apa, tengahnya gitu. Tapi lumayan lah.
ya lumayan, maksudnya ujungnya kita pakai ujungnya. Jadi untuk Oh. ngebacok orang tuh bukan tengahnya, ujungnya. Jadi kita nggak gayet gitu loh bang, nggak bedel kalau ininya bahasa Kebayang sih gue. anak-anaknya. Gue lihat di video tuh ada apa ya, bolong-bolong gitu loh. Tuh. Iya, Kecil. gimana itu emang udah resiko lah, makanya jangan ditiru lah, jangan di ini. Tapi Ya, ini gak sih lu pernah kebacok gitu-gitu gak sih? enggak sih, Nggak pernah. Tuh untungnya ya. Untungnya nggak pernah sih. Tapi lu pernah apa namanya di pas tawuran itu lu barisan mana tuh? Biasanya kan ada yang di Oh, depan tuh. Kagak nih sekedar Tank gitu. Kalau teman-teman yang suka main kalau Mobile di Mobile Legend tank ya, Tank. tank. Tapi ini untuk sekedar informasi, gue tuh juga sebenarnya anak sekolah yang biasa. Maksudnya bukan jagoan banget yang namanya harum yang kalau ribut pasti di depan. Gue tuh paling ikut lari gitu di tengah, terus bawa petasan gitu. Gue tuh senengnya main petasan sih. Kalau misalnya ribut Oh berarti lu dari belakang ituin dari petasan tuh? petasan, dari belakang ini petasan, duar gitu kan, nembakin depan. Udah habis mah cabut gue ke belakang. Oh berarti itu yang nyebabin lu nggak pernah ini ya? Nggak pernah kebagi lah gitu, maksudnya nggak pernah kena gue karena Kena. ya gue jarang di depan gitu. Kalau apa namanya yang di depan tuh katanya ini ya ada ilmu-ilmu. Nah, gue mikir bang, makanya pakai logika aja nih. Lu ribut sama tembok jatuhnya. Kayak lu ngebacokin dia, lu nggak ngapa-ngapa. Dia ngebacok lu sekali, ngebagi lu sekali, lu berdarah. Mending gak usah gue ributin. Tapi itu emang bener ya? Maksudnya yang dia di itu tuh emang bener-bener kebal. Iya bang, bener-bener kagak ngapa-ngapa. Bener-bener lu bagi nih, walaupun BR tajem gitu, lu bagi cepret, kagak ngapa-ngapa orangnya. Malah hayu terus. Ya gue pernah sih, maksudnya di depan terus ngebagi orang gitu. Dia nggak ngapa-ngapa ya, gue kabur lah, maksudnya cabut aja gitu. Ngapain dilawan, ribut sama tembok. Kalau bocah bilangnya, lu ngapain ribut sama tembok gitu kan. Tapi kalau sama-sama tembok gimana tuh? Nah itu dia, kalau sama-sama tembok biasanya ya tunggu orangnya capek. Kayak pasti kan ngebagi gitu capek kan, lari sono lari sini. Biasanya mungkin orangnya jatuh atau apa, terus ininya wapaknya jatuh. Misalnya di topi nih, kayak lu nih pakai topi nih, kan wapak nih di topinya nih. Jadi sebenarnya sudah dibacakan masa-masa. Dan ini nggak ngapa-ngapa nih gue bagi nih. Aduh, jangan dong nanti saya berdarah-darah. Oke, itu urusan tawuran lah ya. Selain tawuran, biasanya suka ngapain lagi nih anak-anak STM tuh kenakalan? Apa ada yang lebih parah nggak sih dari tawuran? Apa ya yang lebih parah? Karena tawuran tuh yang setahu gue ya itu tuh karena didasari oleh balas dendam gitu ya, dari turun-temurun angkatan-angkatan sebelumnya. Tradisi dari alumni, dari kakak kelas yang pernah kena atau ya sebenarnya awalnya ejek-ejekan sih mungkin mereka. Awalnya pasti ejek-ejekan. Terus akhirnya jadi ketemuan gitu kan. Terus jadi ribut. Terus ada yang kena, dari situ dendam dimulai. Jadi ada yang kena, ntar ada kelasnya lah yang balas gitu. Ntar gantian. Pokoknya gitu terus, dendam ntar. Gak akan beres-beres tuh. Iya, nggak bisa habis sebenarnya ya. Kalau mau diberesin ya bisa sama pemerintah gitu, diurusin sekolah tuh. Karena zaman dulu gua yang ngelihatnya orang tawuran untuk sekolah bang, ribut untuk sekolah, bukan sekolah untuk ribut. Gitu. Ribut untuk sekolah. Iya. Kalau bukan sekolah untuk ribut. Jadi emang kita sebenarnya nggak pengen ribut, cuman karena terpaksa ya di jalan dihalang sama dipantik sama STM lain gitu. Ya udah, kalau lu nggak ngelawan lu mati, kalau lu ngelawan ya lu masih ada chance untuk selamat gitu. Berarti sebenarnya niat lu tuh sudah mulia sih, pengen ke sekolah belajar, cuman di tengah jalan tuh menghadapi beberapa rintangan. Iya, gitu. Menghadapi beberapa rintangan. Tapi gue alhamdulillah rumahnya deket, nggak pernah pernah sih, bukan dihadang, gue dimasukin sama STM lain, sama STM sebelah. Diserang gitu. Diserang ya, dimasukin sama STM sebelah. Lah itu kagak ada ini apa satpam atau ada bang, satpamnya kabur. Satpamnya takut bang, masa segitu banyak kan. Terus guru-guru gimana? Ya guru-guru akhirnya ya ngelawan lah. Akhirnya bocah-bocah turun semua, anak-anak turun semua. Anak-anak turun udah ribut di depan sekolah gitu. Ya ada yang baca-bacokan tuh? Ya ada sih, cuman mungkin nggak tahu sih, gue nggak ngeliat. Gue cuma ngeliat ada yang sampai kena petasan gitu loh. Badannya gitu, bajunya bolong, kebakar. Tapi yang setahu gue gue pernah denger sih, katanya ada juga beberapa orang yang kalau mau tawuran tuh dia kayak konsumsi dulu sesuatu yang buat dia inilah
buat dia nge-fly gitu. Oh, ini dulu neken dulu. Kalau enggak nokip dulu. Ya nokip sama neken ya ibaratnya giting lah. Giting Bentar, nokip tuh apa? Nokip tuh minum. Oh, minum. Minum. Kalau Minuman neken, keras gitu. Kalau neken tuh ngobat. Minum obat dulu. Tapi ada yang kayak gitu. Ada. Biar emosinya naik aja sih itu. Lu pernah? Ya, pernah sih. Ya itu hal yang lumrah lah, sorry. Lumrah. Tuh. Sebenarnya kita minum itu tuh bukan buat nahan sakit doang. Maksudnya nahan sakit itu mah paling dikit, tetap kerasa kok sakit gitu. Tapi itu buat ini aja, emosi. Kalau orang minum kan emosian. Orang minum gitu. Mabok gitu terus diteriakin dikit kan emosian, Bang. Jadinya lebih pede lah ributnya gitu. Kayak nggak takut mati. Makanya dulu kan sering dilirikin kan, katanya nggak takut mati. Gue bagi lari-lari gitu, ngomong nggak takut mati gitu. Wah, itu kayak lirik lagu. Kayak lirik lagu STM dulu kan. Kalau yang tahu pasti tahu. Iya. Berarti kalau misalkan apa namanya, lu lagi istilahnya lagi giting nih, lagi kondisinya lagi gitulah. Itu kesadaran tuh gimana tuh, kan kalau tawuran tuh rusuh tuh. Terus kalau misalnya lu biasanya kan kalau nge-fly gitu kan pusing tuh. Pusing gak sih? Ya. Nah, lu gimana tuh bisa ya ibaratnya jalan normal aja lu udah mungkin lemas gitu atau kelayang-kelayang lah kepala. Ini lu tawuran dengan segala macam keributan, bising apa. Justru kita kalau misalnya gitingnya untuk ribut, kita nggak sampai giting banget, nggak sampai kayak lu nggak bisa bangun gitu. Kalau giting emang niat pengen nggak bisa bangun kan ada lagi gitu, beda lagi. Oh, beda ini ya, beda takaran. Beda takaran. Kalau lu emang pengen giting sampai tepar gitu, sampai kagak bisa bangun, ya udah minum gitu misalnya, atau neken ya sampai nggak bisa bangun. Tapi kalau untuk ribut biasanya kita nggak ngabisin. Misalnya sebotol rame-rame, cuman ini aja, biar ada yang masuk panas gitu kan. Itu emang mancing banget sih, mancing emosi banget. Jangankan lu diteriakin gitu, lu dicolek dikit aja emosi biasanya. Iya. Senggol dikit bacok. Iya, senggol bacok lu kan bahasanya. Bacok. Emang narik emosi aja sih itu. Tapi lu berhenti nih. Apakah lu pas lulus langsung berhenti atau gimana tuh? Gak mungkin dong, nggak sampai sekarang ikut tawuran. Iyalah, sekarang mau tawuran sama siapa? Sama orang Turki. Pakai kebab. Nah. Gimana? Nah, ya setelah kelas 3 sih gue udah mulai kayak ya ngapain lah ribut lagi gitu. Udah mau lulus juga gitu. Lagian udah kenal cewek akhirnya gue. Oh, justru gara-gara cewek lu berhenti? Gara-gara cewek berhenti ya. Gara-gara yang nggak ngebolehin lah jadi pulang bareng gitu kan. Akhirnya gue dapet cewek gitu. Oh, kayak di film Dilan ya? Yang utusin Milia. Milianya bilang kan jangan ribut-ribut lagi gitu. Ya iya udah akhirnya gitu. Tapi sebenarnya nih ya, kalau boleh jujur, gue ribut sekolahan tuh jarang jalan gitu kan. Kalau temen gue rajin banget nih, seminggu tuh 2 kali misalnya, Jumat sama Kamis misalnya jalan. Kalau gue mah kagak, paling ada jadwal. Ada jadwal, biasanya Jumat berdarah tuh disebutnya. Berdarah. Jadi bener-bener dijadwalin hari Jumat tuh. Jumat buat ribut. Itu STM tuh pasti tahu lah. SMP aja gue dulu nyebutnya Jumat berdarah gitu. Jadi sholat dulu gitu bang. Iya. Sebelum jihad. Iya. Astagfirullah. Sholat dulu nih, sholat Jumat. Kelar sholat Jumat baru ribut. Tapi sempat sholat Jumat itu? Ada. Maksudnya gimana ya? Lu sholat terus niat berdoa kalau lancarkan tawar enggak gitu? Enggak. Kita sholat pure dengan keinginan kita aja. Yang mau sholat ya enggak gitu. Tapi lu waktu itu sempat sholat dulu sama anak-anak? Sholat. Dan setelah itu langsung habis ini langsung nih berdarah-darah. Kita ngademin hati dulu baru panasin gitu kan. Berarti lu ibaratnya masih ada kesadaran gitu lah ya? Iya. Takutnya kan ada apa-apa juga, gue mikir juga bang. Kalau misalnya gue tewas di jalan gitu kan, seenggaknya gue habis sholat. Soal Jumat berdarah.